lebih bermanfaat lagi, kita awali dengan berdoa bersama ya Nak ya. Baik, Hafiz silakan dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini adakah yang tidak masuk? Ayo coba dicek teman kiri kanannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya Nak ya. Agar rasa nasionalisme kita semakin tinggi dan semakin kuat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, Dianka silakan dipimpin teman-temannya. Mari kawan-kawan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, terima kasih Dianka. Silakan kembali duduk. Gimana? Sudah semangat belum? Agar lebih semangat lagi, kita akan tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu ya. Silakan Eka dipimpin teman-temannya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih Eka. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah semangat? Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bu Nina akan bertanya nih. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 7. Tema 7 tentang apa? Perubahan wujud benda. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke tema berikutnya, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungannya, pembelajaran 1 materi siklus air dan informasi pada teks non fiksi. Oke, sebelum kalian datang ke sekolah, mandi tidak? Mandi. Kira-kira kalau mandi pakai apa ya? Air. Pakai air. Kalau mandi pakai air, bagaimana dengan gambar ini? Di gambar apa ini Nak? Sedang apa? Kehausan. Selain kehausan, dia lagi ngapain anaknya? Kepanasan, betul sekali. Ketika kita haus dan panas, apa yang kita butuhkan? Air, betul sekali Nak. Jadi mandi dan haus itu membutuhkan air. Kedua itu merupakan salah satu contoh dari kegunaan air. Karena hari ini kita akan belajar tentang siswa bisa menggali kegunaan air terhadap manusia dan lingkungan. Saya bisa mengurutkan tahapan-tahapan siklus air. Dan yang terakhir, saya bisa menyimpulkan informasi yang terdapat pada teks non fiksi. Dan saya bisa mempresentasikan informasi yang terdapat pada teks non fiksi. Sebelum kita belajar, Bu Nina akan membagikan bahan ajar terlebih dahulu. Bahan ajar ini berisi tentang materi yang akan kita
dan teks non fiksi. Coba perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa saja di situ? Menyiram tanaman. Kemudian apa lagi Setia? Gambar nomor 2. Anak yang sedang minum dan gajah yang sedang minum. Gambar keempat apa Mutia? Apa gambar keempat? Gambar keempat gajah sedang minum. Betul tidak? Iya, ibu yang sedang mencuci piring. Jadi keempat gambar tersebut merupakan contoh-contoh dari kegunaan air bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama bagi manusia, yang kedua bagi tumbuhan, dan yang ketiga bagi apa? Bagi hewan. Ya, betul sekali. Sekarang Luna mau tanya nih, jadi kegunaan air itu banyak atau sedikit? Kegunaan air itu banyak sekali bagi manusia dan lingkungannya. Jadi kita sebagai manusia harus tetap menjaga lingkungan agar air tetap ada, agar air tetap selalu mengalir. Bagaimana kalau air tidak ada? Habis, tidak bisa minum dan tidak bisa mandi. Oke, penggunaan air sudah. Coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Sumur. Siapa yang di rumahnya masih ada sumur? Masih ada sumur di rumahnya? Masih. Oke. Kalau diambilin setiap hari, air yang di sumur apakah habis? Tidak. Apakah kering air di sumur? Tidak. Kok bisa diambil setiap hari tetapi tidak pernah kering? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Oke, Eka, kenapa? Karena adanya siklus air. Boleh. Kemudian kenapa lagi air di sumur tidak pernah habis? Septian, kenapa? Hujan. Karena adanya hujan. Bagus sekali. Semua jawabannya betul. Kalian hebat dan pintar-pintar. Untuk itu kita akan mencari informasi kenapa air di sumur tidak pernah habis dan selalu ada. Budina ada video nih tentang siklus air. Coba kalian amati dan catat informasi apa saja yang terdapat pada video yang akan Budina tayangkan. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan saat perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan, termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat habis. Oke, sudah selesai. Senang tidak menonton videonya? Seru tidak videonya? Seru. Kalau seru berarti kalian menyimak dari tadi. Menyimak tidak? Menyimak. Oke, sekarang Bunda tanya nih. Tadi di dalam video dikatakan bahwa air asin ada berapa persen ya? Ada yang ingat? Oke, si Eka? 97% air asin yang ada di muka bumi, benar?
1% air tawar yang ada di muka bumi bisa mencukupi seluruh kebutuhan manusia dan lingkungannya. Kok bisa tidak habis-habis ya nak ya? Kenapa tadi di video dijelasin kenapa nggak habis-habis kenapa? Oke, betul sekali. Karena adanya siklus air, makanya air tidak pernah habis. Tadi siklus air berapa tahap prosesnya? Ada 4 proses tahap secara umum. Yang pertama apa tadi? Evaporasi, kondensasi, presipitasasi, infiltrasi. Satu lagi nih ketinggalan apa itu? Transpirasi, betul sekali. Agar kalian lebih paham lagi tentang tahap-tahap siklus air, mari kita bermain roda putar atau spinner. Baik, Bu Nina sudah ada nih roda putar. Siapa yang mau bermain nih? Dapat hadiah loh dari Bu Nina. Bu Nina ada coklat. Siapa yang betul menjawab, nanti akan Bu Nina berikan coklat. Ayo siapa? Septian boleh maju ke depan. Silakan diputar. Oke, dapat apa itu? Apa itu evaporasi tadi di video? Air menguap dari mana menguapnya? Dari sungai atau dari tumbuhan? Dari sungai, betul tidak? Betul. Coba kita cek apakah betul? Iya, benar sekali. Evaporasi itu adalah penguapan air, yaitu air sungai dan atau air laut atau air danau yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Oke, tepuk tangan untuk Setia yang dapatnya dari sini. Silakan diambil. Oke, siapa lagi yang mendapat coklat? Ayo semangat, yang dapat coklat siapa? Siapa yang mau? Boleh Yulia maju? Dapat apa ya Yulia? Kondensasi, apa itu kondensasi? Ayo. Air hujan, betul tidak? Tidak. Kondensasi apa itu kondensasi? Coba cek. Apa? Buah air berubah menjadi awan. Gak apa-apa. Hilya sudah berani maju, Nina kasih hadiah juga. Ya, tepuk tangan untuk Hilya. Siapa lagi yang mau coba? Boleh kan maju. Kita lihat dapat apa ini? Transpirasi. Apa tuh transpirasi tadi? Penguapan dari tumbuhan, betul tidak? Benar sekali. Transpirasi itu adalah penguapan tetapi dari makhluk hidup lainnya atau dari tumbuhan. Oke, hadiahnya Bu Nina berikan kepada Eka. Yuk, tepuk tangan yang sudah maju. Semua perwakilan kelompok telah maju ke depan untuk bermain roda putar ataupun spinner. Oke, sekarang Bu Nina mau membagi kelompok. Kelompoknya satu kelompok itu 4 orang. Oke, satu kelompok 4 orang. Boleh nih, silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana? Sudahkah duduk dengan teman sekelompoknya masing-masing? Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Siapa ya? Bianca dapat kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing dan telah duduk dengan temannya juga. Nah, tadi kita sudah membahas tentang siklus air atau tentang air. Sekarang Bunda mau tanya nih, di Tanjung Bintan apakah pernah ada peristiwa atau berita tentang bencana banjir ataupun kekeringan? Ada tidak? Hah? Masa? Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah banjir Tanjung Bintang? Tidak pernah kekeringan?
rumahnya si neneknya Seti. Ya nanti tahu ya si Domulyo di mana. Si Domulyo itu pernah kena banjir loh nak, masuk televisi dan masuk berita. Sekarang udah tanya nih, ketika berita itu muncul di televisi maupun YouTube maupun di koran-koran, apakah berita tersebut termasuk teks non fiksi atau teks fiksi? Fiksi. Loh, kok bisa teks non fiksi? Kenapa? Oke, betul sekali karena nyata. Kita lihat teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Selain berita, apalagi contoh teks non fiksi? Tulisan sejarah, artikel, dan lain-lain. Baik, kita akan menyaksikan salah satu berita yang pernah viral di Sidomulyo. Kalian simak dan cari informasinya ya nak ya. Anak-anak, lansia, dan wanita lebih dahulu diungsikan. Sekitar 200 warga yang diungsikan ke tempat lebih aman, salah satunya masjid. Dari Kementerian Anak sudah memberikan update-nya? Dicatat nih informasi apa saja. Di lokasi pengungsian sebagian warga melakukan serang flu, demam, dan batuk. Tim kesehatan Pemkab Lampung Selatan langsung melakukan cek kesehatan dan memberi obat bagi warga korban banjir. Banjir di Lampung Selatan semakin parah dan ketinggian air yang merendam pemukiman mencapai 3 meter. Ketua Polisian Kompas TV Lampung Selatan. Oke, sudah disimak beritanya? Sudah. Kira-kira nih, apa berita atau apa sih yang kalian tangkap dari pertama kali berita itu ditayangkan? Apa yang kalian dengarkan atau apa yang kalian lihat? Ada yang mau mengungkapkannya? Waduh, pintar sekali anak Bu Nina tahu semua nih informasinya. Boleh Pak Is, silakan. Kita 200 warga yang diungsikan ke tempat lebih aman. Oke, kata Faiz, pertama kali yang didengar oleh Faiz informasinya adalah 200 warga diungsikan ke tempat yang aman. Betul tidak? Betul. Iya, betul sekali. Pertama kali reporter sebutkan adalah sekitar 200 warga diungsikan. Kemudian selanjutnya informasi apa yang kalian dapatkan kedua? Boleh, Naila? Sebagian warga terserang flu, demam, kata si Naila tadi reporternya. Dari mana tahu tadi? Dari wawancara yang ibu-ibu tadi ya. Coba kita cek. Betul sekali. Informasi yang kedua adalah sebagian warga terserang flu dan batuk serta demam. Kemudian informasi ketiga dan keempat. Ayo. Siapa yang membaca ketiga dan keempat ya? Nabila boleh? Via? Atau Via boleh? Oke, kata Sylvia, kalau 3 itu adalah tim kesehatan telah datang memberikan bantuan. Benar tidak? Benar. Betul sekali, hebat sekali anak-anak ibu. Telah mengumpulkan semua informasi yang ada pada berita yang barusan Bu Ina tayangkan. Ini adalah jawaban atau informasi yang telah kalian cari tadi. Dengan melihat berita secara langsung, kalian dapat menemukan informasinya langsung dengan mendengar, kemudian melihat gambar. Seru tidak melihat berita-berita seperti itu? Seru. Makanya harus selalu melihat berita. Jangan YouTube terus dan jangan main game ya nak ya, agar tahu informasi dunia luar. Oke, selanjutnya adalah tadi kita berbicara tentang siklus air dan kegunaan air. Kemudian banjir. Loh Bu, apa hubungannya siklus air dengan banjir?
diskusi dengan temannya. Oke, jadi Bu Rina jelaskan sebelumnya, di KPD itu akan ada satu masalah kenapa bisa banjir, apa hubungannya dengan siklus air, apa hubungannya dengan lingkungan kita. Kalian akan mengaitkan tersebut dengan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, jadi ini nanti di sini. Nah, oke. Bisa? Di sini nanti ya. Oke. Ayo, kenapa? Kenapa coba ini? Kenapa pohonnya ini bisa berpengaruh pada siklus air? Karena pohon dapat menyerap air, pinter. Bagaimana? Bisa? Mudah tidak? Mudah jika kalian paham. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, sekarang Bu Rina mau tahu nih siapa yang berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, semua kelompok berani? Oke, hebat sekali ya. Boleh kelompok satu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pada siklus air pohon di atas berfungsi untuk menyerap air. Yang kedua, transpirasi. Yang ketiga, banjir saat hujan proses penyerapan air berkurang, panas ketersediaan air dalam tanah berkurang. Yang keempat, pengaruh menyebabkan kekeringan di siklus air sehingga warga mengandalkan air sungai. Kekeringan dan kondisi air. Desa sudah mulai Kabupaten Lampung Selatan. Evaporasi adalah air sungai dan air laut menguap akibat panas sinar matahari. Kondensasi adalah berubahnya uap air menjadi awan. Presipitasi adalah pencairan awan sehingga jatuh menjadi hujan. Infiltrasi adalah penyerapan air ke dalam tanah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, saya persilahkan. Siapa yang ingin menambahkan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Ada yang mau coba? Wah, hebat sekali kelompok 4 mau menanggapi. Oke, boleh silakan. Siapa yang mau? Hilya atau Hafid atau Faiz? Hilya, boleh Hilya. Oke, Hilya tadi menambahkan katanya infiltrasi itu adalah penyerapan air dalam tanah. Sedangkan Eka tadi bilang apa? Infiltrasi itu penguapan. Bagus sekali ya, teliti sekali kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kita. Baik, terima kasih atas tanggapan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok telah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak ada jawaban yang salah, benar semua. Tadi kelompok 4 telah menanggapi dari kelompok 1, hanya kurang tepat, tetapi sudah bagus, pintar sekali dan kritis sekali untuk kelompok 4. Kelompok 1 sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Siklus Air. Ada yang mau nyanyi lagu Siklus Air? Yuk, kita bernyanyi dulu. Dari mana asalnya air hujan? Bagaimana proses terjadi hujan? Terdapat siklus air
Coba sekarang Bruna mau tanya siapa yang berani mau mengungkapkan kesimpulan apa yang telah didapatkan pada hari ini. Ada yang mau coba? Silakan Nabila, boleh? Terus ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Kita akan menjaga lingkungan agar tidak banjir. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi kelompok yang mau memberikan kesimpulan? Boleh deh, kelompok 1, silakan. Dengan air sangat banyak, salah satunya untuk konsumsi. Kita harus menghemat air dan menjaga lingkungan dengan menanam pohon dan tidak menanam pohon agar banjir tidak terjadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Semua kesimpulannya betul dan tepat sekali. Kalian hebat karena telah membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Dari semua kesimpulan yang telah kalian buat, maka Bu Nina akan menarik satu kesimpulan yang lebih besar, yaitu kegunaan air itu sangat banyak. Tidak hanya manusia yang menggunakan air, tetapi lingkungan di sekitar kita juga menggunakan air. Contohnya tumbuhan dan hewan pun menggunakan air. Air tidak ada kalau tidak terjadi siklus air. Siklus air terdapat 4 proses umum dan 5 yang transpirasi. Apa saja tadi? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan transpirasi penguapan pada tumbuhan. Siklus air tidak akan berjalan dengan lancar jika lingkungannya tidak dijaga dengan baik. Coba bayangin, seandainya lingkungan tidak dijaga dengan baik, apakah Tanjung Bintang akan sama dengan Sidomulyo? Sama, karena Sidomulyo tidak menjaga lingkungan dengan baik, makanya terjadi bencana banjir. Jadi kalian sebagai warga Tanjung Bintang harus menjaga dan harus tetap menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita dari hal-hal kecil. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan lain-lain. Oke, semuanya telah kita pelajari dari kegunaan air, kemudian siklus air, dan teks non fiksi. Sekarang Bu Nina ingin mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang telah Bu Nina sampaikan dengan cara mengerjakan lembar evaluasi peserta didik. Oke, Bu Nina bagikan ya. Silakan dibagikan ke temannya, Nah. Silakan dibagikan ke temannya ya. Silakan dibagikan ke temannya. Dibagikan ke temannya ya. Ini yang lembar evaluasi ini tidak boleh kerja kelompok ya, Nak ya. Kerjakan masing-masing untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, apakah sudah mengerti atau tidak. Silakan dikerjakan. Tulis namanya. Jangan lupa ditulis namanya ya, Nak ya. Tulis namanya, ya. Silakan. Tulis nama sini. Ya. Nomor absen disesuaikan berapa? Ingat kan nomor absennya? Ada ingat nomor absennya? Ingat. Dikerjakan ya. Dibaca. Tidak apa-apa. Ini hanya untuk mengukur apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang telah Bu Nina sampaikan dari tadi. Gimana? Ada yang sulit tidak soalnya? Gampang? Dibaca yang benar ya, Nak ya? Tadi mulai jam berapa sih? Jalurnya awal sama dari suhu. Ini lautnya apa ya? Dibaca dengan seksama ya, Nak ya?
Dibaca dengan sama ya nak ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan dengan ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok yang mengumpulkan ke depan. Baik, terima kasih Ekman. Terima kasih Hilyan. Terima kasih Septian. Terima kasih Nabila. Oke. Nanti lembar evaluasinya akan Bunda koreksi dan akan berikan nilai untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi ini. Baik. Sudah Bunda jelaskan tadi nih kegunaan air itu apa, kemudian tahap-tahap siklus air itu apa, kemudian teks non fiksi itu apa, serta telah Bunda berikan contoh berita. Salah satu contoh dari teks non fiksi. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Seru tidak kira-kira? Seru. Besok mau lagi tidak? Mau. Oke. Hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Coba sekarang Bu Nina nih yang mau nanya. Tadi kegunaan air apa saja, Setia? Apa? Yang pertama? Minum. Apalagi Naila? Mandi. Kalau untuk tumbuhan atau kalau untuk hewan aja lah. Untuk hewan apa? Nabila kira-kira? Untuk minum juga. Dinda apa? Mandi, mencuci, dan memasak. Selain itu untuk hewan juga berguna sebagai tempat tinggal. Contohnya apa? Ikan tinggalnya di mana? Berarti air itu sangat penting bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian tahap-tahap siklus air tadi ada berapa? 4. Apa saja? Evaluasi, organisasi, presentasi, integrasi. Terakhir? Transpirasi. Kalau transpirasi selalu lupa disebut ya. Transpirasi itu sama dengan evaporasi. Tetapi transpirasi penguapannya melalui tumbuhan. Oke, sudah mulai paham dan sudah mulai mengetahui nih siklus A. Iya, sampai belibet Bu Nina ngomongnya. Nah, tadi juga kita sudah menyaksikan berita nih, salah satu berita dari tetangga kita, kecamatan tetangga sebelah, kecamatan Sidomulyo, tempat rumahnya neneknya Septian sama tempat rumahnya bibinya Vanessa. Kemarin kenapa tidak banjir di sana neneknya Septian? Kena. Kalau tempatnya Vanessa bibinya kenapa? Banjir di sana? Kena. Oh, sampai rumahnya tenggelam kata Vanessa. Ya Allah, kasihannya. Iya. Mau tidak kira-kira kalau Tanjung Bintang tenggelam kayak gitu? Iya, makanya harus tetap menjaga lingkungan agar tetap tidak ada bencana banjir maupun kekeringan. Agar tidak sama dengan kecamatan Sidomulyo. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan tetap membahas tentang siklus air. Tetapi kita akan praktek menggunakan diorama. Tahu diorama itu apa? Itu dia bocorannya. Nah, diorama itu nanti akan kita gunakan untuk mengetahui di mana sih Bu
sebentar. Udah.